Salam saudara-saudara semuanya, kiranya kesaksian saya boleh menjadi berkat bagi banyak orang dan nama Tuhan boleh ditinggikan. Tresno kesaksianku, inilah anak yang kukasihi. Salam saudara-saudaraku, selamat pagi. Saya pada kesempatan hari ini akan bersaksi tentang bagaimana Tuhan mendengarkan semua doa-doa saya. Pada saat itu saya diizinkan untuk menderita suatu penyakit yang sangat mengerikan istilahnya. Jadi kejadian itu suatu malam saya tertidur, kemudian karena sakit saya bangun pada malam hari itu, kemudian mata berkunang-kunang seolah-olah saya akan pingsan semacam itu, kemudian kaki udah merasa dingin. Saya berusaha untuk ke depan, untuk ke ruang tamu dengan pelan-pelan, dan saya di situ berdoa dan menyerahkan diri saya kepada Tuhan. Kemudian saya bernyanyi di situ, berdoa di situ. Kemudian saya sangat dalam. Kemudian dari mulut saya keluar kata-kata permohonan doa kepada Tuhan, yaitu pada saat itu saya berdoa dengan iman, dengan remuk hati. Saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan izinkan hamba-Mu ya Bapa untuk merawat anak hamba-Mu dulu, supaya anak hamba-Mu itu bisa berdiri di atas kakinya sendiri dan bisa mendapatkan suatu penghasilan yang cukup untuk menopang kehidupannya sendiri, sehingga hamba-Mu ya Bapa boleh Engkau ambil kalau setelah itu Tuhan. Saya imanin itu dengan hati yang sangat remuk, dengan ketakutan, dengan adanya iman yang sangat dalam. Bahkan di dalam doa saya itu adalah doa seolah-olah bagi saya adalah perjanjian antara saya dengan Tuhan. Pada saat itu saya hancur, benar-benar takut, rasa gimana, karena anak saya waktu itu masih sekitar anak SMP. Saya merasa ketakutan. Saya sampai mengadakan istilah bagi saya adalah suatu perjanjian dengan Tuhan. Kemudian saya diingatkan oleh doa Yesaya pada ayat di dalam Yesaya 38 ayat 3, bahwa di situ dinyatakan Yesaya itu adalah divonis oleh malaikat, yaitu umurnya tinggal 1 hari, dan Yesaya di situ menyatakan doa yang sangat dalam, doa yang penuh pasrah, doa yang penuh istilahnya penuh harapan, sehingga dia sampai menangis meratap dengan sungguh. Apa yang terjadi di dalam sana? Karena doa dengan iman. Pada saat itu juga malaikat menyatakan Yesaya tidak akan meninggal dalam 1 hari, tetapi 15 tahun. Itulah doa. Apabila dinyatakan dengan iman dan sangat kuasanya. Harapan saya pada saat ini yaitu pada saat hari ini, tahun ini, anak saya sudah bisa berdiri di atas kakinya sendiri. Pada bulan Januari kemarin dia sudah diterima di dalam suatu perusahaan, sehingga dia sudah ada penghasilan, sehingga apabila saya diambil oleh Tuhan, dia bisa hidup sendiri. Sehingga saya diingatkan kembali kepada Tuhan bahwa janji waktu saya 10 tahun yang lalu itu, saya harus bersaksi di sini. Karena selama 10 tahun ini kesaksian ini saya pendam sendiri. Saya simpan dalam hati, dalam-dalam, dan saya yakinin Tuhan pasti mengabulkan segala doa saya. Sehingga pada singkat cerita saya harus bersaksi pada siang hari ini, pada tahun ini. Setelah itu hidup saya adalah milik Tuhan. Memang secara umumnya memang tubuh kita adalah milik Tuhan, tapi ini beda. Ini adalah spesial. Ini adalah suatu komitmen antara saya dengan Tuhan. Untuk itu saya serahkan tubuh hamba-Mu selama ini. Kedepannya mau dibentuk seperti apa, mau dijadikan seperti apa untuk menjadi saksi Tuhan yang benar, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tetapi saya masih banyak perlu dibimbing, saya masih banyak perlu diarahkan. Mungkin Tuhan akan mengirim malaikat-malaikatnya untuk mendampingi saya, untuk menjadi saksinya untuk sisa-sisa hidup saya.
Itulah kesaksian saya. Intinya apabila kita mengalami suatu penderitaan, penyakit, kesusahan, kesulitan, apapun yang secara manusia sudah sulit, sudah nggak ada jalan, datanglah kepada Tuhan. Dengan hati yang remuk, dengan hati iman yang sungguh, datanglah kepada Tuhan. Pasti ada jalan. Itu yang saya perlu ingatkan, dan itu suatu pegangan hidup saya. Salam, sampai jumpa kembali dalam kesaksian berikut saya. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Haleluya.